Kenapa Ustadz mesti bergabung dengan sahabat-sahabat ini? Dakwah ini berat, tidak bisa kita sendirian. Nabi Musa alaihissalam yang sekali pukul tongkatnya terbelah laut merah, Nabi Musa alaihissalam dipukul tongkatnya berubah jadi ular memakan itu semua tukang sihir. Dia tetap minta ada teman sahabat. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Berikan aku seorang sahabat penolong, Harun akhi, saudaraku Nabi Harun. Nabi Musa tetap minta saudara Harun. Bagaimana dengan Nabi Isa? Nabi Isa yubri'ul akmaha wal abrasa biiznillah, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang kusta, bisa dengan izin Allah. Tapi ketika berdakwah menegakkan agama Allah, tidak one man show, guys. Wakaf yang kita tinggalkan hari ini, sedekah yang kita tinggalkan bukan untuk orang lain Abang Kakak, untuk kita sendiri. Dan saya pengen tutup dengan sebuah kalimat, Allah tidak perlu kita. Apa? Allah tidak perlu kita. Demi Allah, Allah tak perlu kita. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa madzalika 'alallahi bi'aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu pemberian cindramata yang akan disampaikan Kiai Haji Fadlullah Marzuki MPD kepada Tuan Guru Ustadz Abu Somad dan Ustadz Luqmanul Hakim. Kami atas nama pimpinan Forum Pondok Pesantren Sulawesi Selatan, atas nama pemerhati pusaka Sulawesi Selatan, malam ini dengan segala kerendahan hati mewakili 463 Pondok Pesantren Sulawesi Selatan dengan ribuan santri, memberikan secara simbolik simbol Geteng Ngalempu. Seorang Bugis melihat dan meyakini bahwa badik itu sesuatu yang sangat fundamental, bahkan boleh dianggap lebih dekat dari istri. Badik tidak akan pernah berpindah tangan kecuali diyakini yang akan menerima adalah orang yang insya Allah bisa mengayomi kita semua. Maka izinkan kami dengan segala kerendahan hati malam ini Tuan Guru kami dengan Akhi As-Saghir Ustadz Luqman, adik kelas saya juga, tapi guru saya juga malam ini, hari ini, mohon Al-Quran dan badik ini diterima sebagai simbol Geteng Ngalempu, tegas dan jujur. Insya Allah ini akan membuat menjadi janji. Semoga kita bersama kelak pada masyarakat pada barisan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ya, kita boleh berfoto dulu. Tuan Guru dan Kiai Luqman mungkin bisa menunjukkan senjata yang badik
cindramata pemberian dari Kiai Haji Fathullah Marzuki MPD. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Waktunya juga saya dan semuanya menunggu dan menantikan nasihat-nasihat yang akan diberikan oleh guru kita, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Kepadanya kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik batu manikam gambar burung balam. Dari bunyi sambutan salam nampaknya jamaah belum makan malam. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Mudah-mudahan yang hadir ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Munafri dari perwakilan keluarga besar Boswa. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan karunia-Nya, keberkahan, kebaikan dunia dan akhirat. Yang sama kita hormati para asatiz kita, guru-guru kita, al-habaib, al-afadil, al-ulama, al-ajilla, para pimpinan pondok pesantren, guru-guru kita, hadirin hadirat, adik-adik, para relawan yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ketika itu pilihan bagi Muslim yang ada di Andalusia dua. Kalau mau tetap Islam, pindah dari Andalusia. Akhirnya mereka banyak yang pindah ke Maghribi, yang sekarang disebut dengan Maroko. Itu mengapa sebagian orang Maroko itu matanya biru, rambutnya pirang, karena itu adalah orang-orang yang terusir dari Andalusia. Kalau mau tetap di Andalusia, na'udzubillah, mohon maaf, murtad. Jadi simbol mereka yang aslinya Islam tapi tidak mau keluar dari tanah kelahirannya mesti murtad. Untuk membedakan antara yang asli dengan yang murtad, itulah dipakai topi kerucut ke atas. Gambarnya bisa dicari di internet. Hancur Islam di Andalusia. Banyak juga ketika saya bercerita tentang Andalusia, Bapak Ibu bertanya, Andalusia itu di mana Pak Ustadz? Kalau saya bilang tahu Real Madrid, Barcelona, tahu, itulah di Andalusia. Ketika Islam jatuh, hancur, berkeping, tak terselamatkan di Andalusia, abad ke-15 di Eropa Barat, atasnya Prancis, sampingnya Portugis, Spanyol, itulah di Andalusia. Hancur Islam di Eropa bagian Barat. Apa yang terjadi? Ternyata di belahan timur Islam bangkit dengan berdiri tegak seorang pemuda bernama Muhammad Al-Fatih yang dapat menguasai Konstantinopel, berubah nama kota itu menjadi Istanbul. Apa pelajaran dari sini? Islam tidak akan pernah mati. Jatuh di satu tempat, dia akan muncul di tempat yang lain. Bagaimana dengan di Nusantara? Ketika Portugis menguasai Selat Malaka dengan tumbangnya Sultan Mahmud yang lari ke Sumatera, akhirnya mati Selat Malaka. Kekuasaan Islam hancur berkeping. Tapi Islam tidak hilang dari Nusantara. Kenapa? Karena mati Selat Malaka, muncul Selat Sunda sebagai pusat peradaban Islam baru dengan naiknya Kesultanan Cirebon. Pelajaran dari dua sejarah ini bahwa Islam dipukul di sini akan muncul di sana, dihabisi di sini akan bangkit di sana.
Itulah makna firman Allah, yuriduna ayutfi'u nurallah. Kalau mereka mau memadamkan cahaya Allah, wallahu mutimmu nurihi, Allah akan senantiasa menyempurnakan cahayanya. Dulu waktu saya masih semester 1 tahun 1996, sebelum ke Mesir saya sempat kuliah di IAIN. Ketika itu saya baca di perpustakaan, nanti akan ada namanya internet. Segala gambar, video, perbuatan maksiat akan masuk ke rumah-rumah orang, dan semua anak muda umat Islam akan hancur. Tahun 1996. Sekarang sudah 2024, 28 tahun yang lalu. Hari ini apa yang terjadi? Apakah anak muda umat Islam hancur? Tidak. Justru yang menghadiri tabligh akbar itu malah anak muda. Diciptakan Facebook untuk merusak. Anak muda kita justru dengan Facebook menyebar iklan tabligh akbar Ustadz Abdul Somad. Dibuat YouTube untuk menyebarkan video-video merusak anak muda dengan video YouTube. Ternyata anak-anak muda kenal Ustadz-Ustadz dengan melalui YouTube, melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Tolong subscribe, like, share, and comment. Diciptakan satu alat namanya WhatsApp. Diharapkan dengan WhatsApp ini akan rusak ibu-ibu, anak-anak muda. Apa yang terjadi? Di grup WhatsApp itu pembicaraan heboh adalah tentang Masjid Kurir Langit dan kapal Munzalan. Yang nakal-nakal banyak juga. Kita kan berbicara tentang sunnatullah, bahwa dipukul satu akan naik satu, dihancurkan satu akan muncul satu. Lalu kita mau pilih yang Andalusia atau yang pilih Istanbul? Kita mau pilih Selat Malaka atau mau pilih Selat Sunda? Kita yang mau pilih grup neraka atau grup Jannatul Firdaus? Insya Allah kita ini semua masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau adalah kata putus asa boleh. Mungkin umat Islam pernah putus asa, tapi tidak, karena sejarah membuktikan Islam tidak pernah bisa dihabisi sama sekali, dihancurkan tidak bisa. Yang bisa itu cuma diadu domba. Maka jangan mau diadu domba, karena yang mau diadu itu cuma domba. Maka siapa yang suka diadu domba, hati-hati, sebentar lagi hari raya kurban. Dan kapal Munzalan sudah menyiapkan bersama Kurir Langit, tidak hanya penyembelihannya tapi juga bumbunya sudah siap. Hah? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kalau pengajian tabligh akbar menceritakan tentang masalah umat. Di pondok pesantren sana anak yatim tidak bisa bayar uang sekolah. Di sana ada fakir miskin yang tidak makan. Di sana ada penggali kubur yang tidak dibayar. Lalu yang actionnya ke bawah itu siapa? Yang actionnya adalah infak beras, Paskas, Kurir Langit, kapal Munzalan. Saya lama juga saya berpikir. Saya ketemu dengan Bupati mikul beras, ketemu dengan Ketua KNPI mikul beras, ketemu dengan bisnismen pengusaha ikut mikul beras, Ketua parkir preman Jakarta ikut mikul beras, artis-artis tobat ikut mikul beras. Lama saya mikir, mantra apa yang dibaca Ustadz Lukman ke mereka ini? Kok mau mereka mikul beras? Yang paling saya heran melihat artis-artis tobat ini lah yang paling heran. Muda, ganteng, viral, kaya, kok mau-maunya tobat gitu. Kenapa nggak nunggu tua dulu kan? Tapi memang unik. Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa di antara kamu yang murtad meninggalkan agama Islam ini, apakah Islam ini akan mati? Tidak. Fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan ganti dengan sekelompok anak muda, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka
dan mereka membalas cinta Allah. Ayat inilah yang menjadi jawaban keheranan kita. Kenapa ada anak-anak muda yang rela dari pintu ke pintu mengumpulkan 50.000, mengumpulkan 1.000 sehari, sudah menyelamatkan 600.000 santri. Kalau 1.000 sehari, 1 bulan berarti berapa? Tidak 30.000, karena tanggal merah nggak dihitung. 25.000 yang tidak sempat transfer, yang nggak bisa ngasih beras, paskas datang ke pintu rumah, relawan tidak dibayar lillahi ta'ala. Ini tidak masuk akal. Ini kalau mereka ini hidup di zaman penjajahan Belanda, ini dipenjarakan oleh Snok Horgronje di Pulau Sabang. Snok Horgronje yang pura-pura masuk Islam menjadi Abdul Ghafur menyarankan kepada pemerintah Belanda supaya dibuatkan rumah sakit jiwa di Pulau Sabang di Aceh untuk menangkap orang Aceh yang meninggalkan anak istri demi perang melawan Belanda. Karena menurut Snok Horgronje, meninggalkan kebun, meninggalkan rumah, meninggalkan anak demi perang mati syahid itu orang gila. Jadi kalau hidup Snok sekarang, ini kapal Munzalan dengan kurir langit ini ditangkap, ini gila semua. Kenapa? Karena yang mereka urus ini sesuatu yang tidak nampak. Malaikat kiraman katibin tidak kelihatan, Raqib Atid tidak kelihatan, orang yang mati tidak pernah hidup, balasan pahalanya belum jelas, tapi lelahnya jelas. Saya heran, saya berhadapan dengan makhluk-makhluk yang unik, yang hampir punah dan perlu dibudidayakan. Alhamdulillah, setiap ketemu dengan Ustadz Lukman, dengan Habib, Masya Allah, tabarakallah. Apalagi malam ini setelah Pak Kiai memberikan badik tadi, semakin garang ini nampaknya. Sayang kepada abang, sayang juga kepada adik. Kalau sayang kepada adik, bawa jalan-jalan ke Bali. Kalau sudah Abdul Somad dikasih badik, tidak akan ada lagi yang berani membuli. Videonya tadi udah disimpan kan? Itu mau diupload di Instagram. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapapun yang khawatir dalam hati dan pikirannya Islam ini akan hancur. Kalau menurut logika akal, Islam di Indonesia ini sudah lama punah, musnah, hilang dibandingkan dengan Islam di Malaysia dan Brunei Darussalam. Apa analisa? Ini kalau mau pakai logika-logika ya. Islam di Malaysia dilindungi oleh 4, Malaysia dan Brunei Darussalam. Dari mulai kerajaan Kelantan sampai turun ke bawah Terengganu, Perlis, Perak, Brunei Darussalam itu dilindungi oleh 4. Yang pertama, negaranya berdasarkan Al-Quran. Yang kedua, ada sultan. Yang ketiga, ada mufti. Yang keempat, ada lembaga negara atas nama Islam, namanya JAKIM, Jawatan Kuasa Islam Malaysia. Makanya jangan heran mahasiswanya diantar dengan uang kerajaan. Selama belajar di Mesir dibiayai. Tinggal di sana ada rumah kerajaan, ada rumah Selangor, ada rumah Kelantan, ada rumah Terengganu. Pulang disediakan tiket pulang. Setelah pulang disekolahkan S2, S3, disediakan kerja, diangkat jadi pegawai. Tapi kita 4-4 ini tidak ada. Negara tidak berdasarkan negara Islam, karena kita sepakat memakai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kebesaran hati para ulama kita. Karena ketika kita melawan Belanda, kita melawan Jepang, saudara kita di wilayah timur mengatakan kami tidak mau pakai Islam. Kalau ada kata ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kami nggak mau ikut Indonesia. Ulama berlapang dada. Oke, saudara-saudara kami, kita tidak pakai ajaran sumber utamanya dasar negara Islam. Tidak apa-apa, kita pakai Pancasila sebagai dasar. Kalimatun sawa, titik temu antara kita. Kesultanan, Sultan Tidore, Sultan Ternate, Kesultanan, Sultan Goa, Sumatera, Kesultanan Delhi,
sultan tidak ada lagi yang berkuasa, hanya tinggal Sultan Yogyakarta. Dengan tidak adanya sultan maka tidak ada mufti. Kenapa kita tiap tahun heboh tentang penetapan 1 Ramadan 1 Syawal? Karena kita tidak punya mufti. Kenapa mufti hilang? Dengan hilangnya sultan maka mufti pun hilang. Tidak ada satupun lembaga negara yang atas nama Islam. Kementerian Agama bukan Kementerian Agama Islam, itu kementerian semua agama. Makanya jangan heran kepala kantor Kementerian Agama di Bali agamanya Hindu, kepala kantor Kementerian Agama di Papua agamanya Kristen atau Katolik, karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau menurut logika akal, kalau 4 pilar ini tumbang, Islam akan tumbang. Tidak terjadi di Indonesia sampai hari ini. Kekuatan apa itu? Kekuatan solidaritas yang luar biasa. Anak Indonesia belajar ke Mesir tidak pernah diantar, tidak pernah dijemput, tidak dibiayai, tapi jadi. Siapa contohnya? Abdul Somad. Saya berangkat ke Mesir nggak ada yang antar, pulang pun tidak dijemput, seperti jelangkung. Selama di sana 4 tahun tidak pernah diberi beasiswa, bupati tidak pernah kirim beasiswa, gubernur pun tidak, proposal berkali-kali dikirim. Dan selama di sana tidak ada rumah Riau. Ketika saya belajar dulu, sekarang belakangan baru Pemda ada beli. Zaman dulu tidak ada, kita cari rumah. Tapi apa yang terjadi? Apakah hilang mahasiswa Indonesia di Kairo? Hari ini berapa Ustadz punya jumlahnya? 13.000 orang mahasiswa Indonesia di Kairo. Dari mana mereka dapat uang? Mereka pergi ke Makkah menjadi mutawif, tawaf, sa'i. Maka Bapak Ibu yang dari Sulawesi Selatan, banyak sekali jamaah, tolong adik-adik saya nih dibantu mutawif, ambil yang dari Kairo. Ini sekaligus iklan untuk adik-adik kami. Logika akal Islam akan hancur, mahasiswa ke Mesir akan berkurang. Ternyata tidak. Kenapa? Karena semuanya kuasa Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Islam mau dihancurkan dengan Belanda. Belanda pulang ke Amsterdam, pontang-panting, yang tinggal terong Belanda. Islam mau dihancurkan oleh Jepang. Jepang diteriak jihad, pulang Tokyo, Hiroshima, Nagasaki, ditolong Allah SWT, hancur. Wa asghili zalimin bizalimin. Yang menghancurkan Jepang zalimin bizalimin, orang zalim dengan zalim belaga. Pulang kampung Jepang, tinggal slot Jepang. Datang PKI mau mengamuk, 2 kali ngamuk. Tahun 48 Musso gagal, tahun 66 gagal. Indonesia tetap berdiri, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau ada orang yang terlalu mengkhawatirkan bagaimana ini Pak Ustadz, boleh ada khawatir dalam hati, tapi hari ini terbukti gerakan yang luar biasa dari anak-anak muda kita. Abdul Somad tausiah tabligh akbar menggelegar. Selesai tabligh akbar, apa yang bertumpuk di tanah lapang? Sampah. Tapi yang bergerak dari rumah ke rumah, memikul beras, datang dengan program-program, mengumpulkan sapi, kambing, kerbau, dagingnya dibagi ke perkampungan. Itu adalah adik-adik kita tadi yang luar biasa. Mereka tidak profesor doktor, mereka tidak LCMA, mereka tidak di Kairo, mereka tidak di Yaman. Mereka pendidikannya dilembutkan hatinya oleh Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang belum punya menantu, mereka lah orangnya. Saya sudah iklankan kalian. Kalau nggak laku juga nggak salah saya lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kita sekarang khawatir luar biasa karena gerakan LGBT merajalela dengan support Amerika dan Uni Eropa. Bukan berpantun, memang ujungnya kebetulan A semua. Begitu juga dengan perselingkuhan luar biasa. Istri menggugat suami juga ke kantor pengadilan karena mapan. Zaman dulu perempuan itu takut, zaman sekarang dia nantang. Ceraikan aku, ceraikan. Aku punya duit, aku punya uang banyak.
Kenapa? Angkanya tinggi. Tanya ke pengadilan agama. Tapi kekhawatiran-kekhawatiran ini kita juga mesti lihat dari sisi yang lain. Ada gerakan-gerakan yang luar biasa. Di antara motornya penggerakan Kiai kita Habib Rifki Al-Hamid di Ambon. Beliau punya tanahnya luar biasa di tepi laut. Yayasan Ar-Rahmah, saya ikut meletakkan batu pertama. Begitu kami sampai ke pantai Ambon yang membiru, cantik, indah. Allahu Akbar, Habib Rifki, tanahnya bagus sekali, pondoknya bagus ini Habib. Apa yang Ustaz pikirkan? Cantik. Yang kedua, kalau tsunami datang. Tapi insya Allah SWT akan menjaga Ambon, menjaga Indonesia insya Allah. Begitu juga dengan Ustadz Lukman. Beliau membuat pondok itu di tengah saudara-saudara kita Tionghoa. Tapi mereka tidak pernah merasa terganggu. Tidak pernah mereka mengadu ke polisi, ke tentara, Babinsa, Babin Kamtibmas, tolong bubarkan pengajian Ustadz Lukman. Tidak. Mereka tetap senang. Kenapa? Rumah mereka dikontrak. Dibeli malah dengan harga yang tinggi. Petang-petang anak-anak datang bawa buah ke tempat mereka. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ustaz Bunyamin, sahabat saya, satu pesawat 5 September tahun 1998. Walaupun beliau kelihatan lebih muda daripada saya, sampai hari ini tetap berjuang melalui As'adiyah Sengkang. Beliau sekarang diberikan amanah. Begitu juga dengan guru kita, begitu juga dengan guru kita Ustaz EN. Mereka inilah anak-anak muda. Saya senang sekali kalau duduk bersama mereka. Kenapa? Karena saya ada semangat. Kalau saya duduk dengan mereka, semangat. Dan satu yang agak membuat saya down kalau duduk sama mereka, karena di antara mereka ini saya yang paling tua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin memberikan informasi yang berimbang. Ustaz Abdul Somad, kalau tausiah itu kemana-mana gimana jadwalnya? Satu provinsi saya datangi setahun hanya sekali. Sumatera Utara sekali, Sumatera Barat sekali, Sumatera Selatan sekali, Bengkulu sekali, Lampung sekali, Sulawesi Selatan 1 kali. Saya datang hari Jumat 3 malam, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Ini tausiah terakhir ini. Nah, maksudnya tetap tausiah lagi. Besok di Masjid Ustadz Das'an Latif dengan sahabat-sahabat bercengkrama, bertukar pikiran. Judul kami ini mau dibawa kemana hubungan kita. Mudah-mudahan ustadz-ustadz kita sehat-sehat, istiqomah semuanya. Berbagai macam rintangan, halangan itu biasa ustadz. Kenapa? Karena balasannya surga. Makanya dakwah itu berat. Kalau dakwah itu ringan, balasannya rantang. Balasannya ini sesuai dengan al-jaza' ala qadril amal. Kapan ujian ini akan selesai? Nantilah berdakwah. Kalau anak sudah selesai sekolah, ternyata anak kuliah nggak sempat juga berdakwah, lebih sibuk lagi. Nantilah berdakwah kalau anak sudah kerja, ternyata setelah anak kerja lebih sibuk lagi menyiapkan rumahnya, biaya nikahnya. Nantilah berdakwah kalau sudah menikah, ternyata setelah menikah lebih repot lagi mengurus gerbong yang lebih banyak lagi. Maka sempat-sempatkan anak muda, mereka menikah, mereka punya istri, mereka punya anak, sempat mengumpulkan beras, mengumpulkan dengan kemampuan digital fundraisingnya, dengan sosial medianya, dengan memanfaatkan senjata yang dianggap merusak anak muda sekarang. Dulu TikTok itu isinya 2, ulat pinang sama ulat sagu, lompat-lompat orang. Tapi hari ini apa yang terjadi? Kita buka TikTok, begitu kita buka muncul iklan kapal Munzalan. Anda mau selamat, naik kapal Munzalan. Kalau tidak naik, tenggelam di lautan akhir zaman. Ustadz kau sebut beberapa kali, memang dia iklan beberapa menit mesti disebut ulang. Kenapa Ustadz mesti bergabung dengan sahabat-sahabat ini? Dakwah ini berat, tidak bisa kita sendirian.
Nabi Musa alaihissalam yang sekali pukul tongkatnya terbelah Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam dipukul tongkatnya berubah jadi ular memakan itu semua. Tukang sihir, dia tetap minta ada teman sahabat. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Berikan aku seorang sahabat penolong, Harun akhi, saudaraku Nabi Harun. Nabi Musa tetap minta saudara Harun. Bagaimana dengan Nabi Isa? Nabi Isa yubri'ul akmaha wal abrasa biiznillah, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang kusta, bisa dengan izin Allah. Tapi ketika berdakwah menegakkan agama Allah, tidak one man show, guys. Nabi Isa alaihissalam berkata, wa idh qala Isa bin Maryam lil hawariyin, ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang akan menolong aku menegakkan agama Allah? Qala al hawariyun berkata, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong agama Allah. Nabi yang paling hebat, sayyidul awwalin wal akhirin, sayyidul kaunain was saqalain, sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sendirian, ada orang tua yang bijaksana, Abu Bakar. Ada anak muda yang gagah perkasa, Umar. Ada anak muda yang banyak harta, Utsman. Ada anak muda yang sangat smart dan cerdas, Ali. Ada perempuan yang kaya raya, Khadijah. Ada perempuan yang sangat cerdas, setengah agama di kepalanya, Aisyah. Tidak bisa berjuang sendiri. Makanya kalau ada orang sekarang ceramah sendiri, berdakwah sendiri, berjuang sendiri, capek sendiri, stroke sendiri, mati masuk. Gak bisa. Saya dibantu, ditolong. Kalau saya pergi ke Ambon, ke Maluku Utara, sampai ke Tual, itu yang membawa saya Habib Rifki Al-Hamid. Ustaz Abdul Somad nggak takut. Itu kan wilayah minoritas. Ustaz kan selalu ditolak kalau di tempat minoritas. Tidak. Bagaimana cara Habib Rifki? Pandailah Habib Rifki. Habib Rifki mengundang bapak-bapak pendeta, bapak-bapak pastor, duduk bersama Ustaz Abdul Somad, diadakan dialog, makan bersama, foto bersama. Ternyata tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ngutang. Kita bisa duduk bersama dengan Pak Pendeta. Bahkan ketika Islamic Center penuh, pas jadwal Ustaz Abdul Somad datang, Islamic Center penuh, tidak bisa. Apa yang terjadi? Datang Bapak Pendeta ke Habib Rifki, kalau Ustaz Somad tidak bisa di Islamic Center, biar beliau ceramah di Kristen Center. Ini saksi Habib Rifki Al-Hamid. Coba kalau saya berjuang sendiri, nggak bisa. Begitu juga menghadapi anak-anak muda. Saya kalau tabligh akbar di tanah lapang, di stadion, nggak takbur, nggak sombong, insya Allah siap. Tapi kalau menghadapi anak muda, ini bahasanya juga mesti bahasa anak muda. Makanya petang tadi saya nggak siap sendiri, saya bilang. Lalu didampingi siapa? Didampingi oleh Ustadz EN. Beliau dengan bahasa anak mudanya. Ustadz Abdul Somad kalau ceramah tabligh akbar, insya Allah siap. Tapi kalau menghadapi anak TK, nggak bisa. Saya pernah dites ceramah di anak TK, nggak ada yang peduli. Berikut ini mari kita panggilkan Profesor Dr. Abdul Somad LCD SE PhD. Nggak ada yang peduli. Mereka tetap ketawa. Allah menyadarkan saya, Abdul Somad, kau bukan apa-apa, kau bukan siapa-siapa di depan. 5 menit saya ceramah, anak kecil masih tetap ribut. Ini kalau saya teruskan, wibawa saya hilang ini. Allah kasih ilham, Abdul Somad panggil pawangnya. Saya panggil pawangnya. Ibu kepala TK bisa bantu saya, Bu? Maju kecil aja Ibu. Dia tepuk anak soleh. Anak soleh, selesai masalah. Ternyata sesimpel itu. Tapi pas di tempat lain saya coba, nggak mempan. Nggak bisa kita sendirian. Makanya mesti selalu bersama. Ustaz Somad kalau ke Sulawesi Selatan gimana? Ustaz Hasbi sebelah kiri, Ustaz Bunyamin sebelah kanan. Saya selamat.
Makanya setiap saya pergi ke satu daerah, tidak pernah saya masuk sendirian. Mesti ada kawan sahabat saya di daerah. Apalagi mau dekat-dekat pilkada begini, banyak jembatan Batman. Hati-hati kita waspada, dari warna tendanya udah ketahuan koalisi mana ini. Alhamdulillah, berkat kawan dan sahabat Allah masih menyelamatkan. Berangkat dari Riau, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ini waktu saya sudah banyak makan. Kita mau dengarkan para habaib, guru-guru kita memberikan kita bekal-bekal yang baik. Itu yang bisa disampaikan Al-Fakir Abdul Somad menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, nasihat ilmunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua, dan semangat terus buat teman-teman yang tentunya punya tugas mulia dari Masjid Modern Kuil Langit dan Masjid Kapal Munzalat. Semoga program-program tadi bisa segera targetnya tercapai, amin. Baik, setelah Tuan Guru, kita akan dengarkan kata-kata nasihat tentunya dari guru kita juga, Ayahman Ustadz Luqmanul Hakim. Mana yang kami persilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, semuanya yang hadir pada malam hari ini, semua kita yang hadir insyaallah mudah-mudahan dirahmati dan selalu dalam lindungan serta kasih sayang Allah. Terima kasih untuk Tuan Guru, para asatid, ustadz-ustadz yang hadir, tokoh-tokoh masyarakat, keluarga besar di Sulawesi Selatan. Saya tahu di Sulawesi Selatan nih orangnya baik-baik. Kalau datang ke Sulawesi Selatan, program diet hancur berantakan. Karena sebentar ustaz, sebentar ustaz tuh makan. Beda masjid, beda makanannya, beda lauk, beda. Belum lagi bagasinya, masya Allah. Luar biasa orang Sulawesi Selatan. Memang dari awal orang-orang baik. Semoga semua keluarga besar di Sulawesi Selatan dijaga Allah, lindungi Allah. Ayah bunda, abang kakak yang baik rahmati Allah. Tadi Ustaz Abdul Somad cerita sedikit tentang fenomena masyarakat hari ini. Gelombang kebaikan juga bergerak banyak, tapi jangan lupa kebaikan itu pasti ada musuhnya, kebaikan juga pasti ada penolongnya. Kita sedih lihat fenomena saudara-saudara kita banyak yang kena pinjaman online, kena judi online, prostitusi. Kemarin baru ada satu sahabat kita Tuan Guru di Bogor, dia mau bawa anaknya ke Tari Nyaman, kelas 3 SD perempuan, gara-gara anaknya disekolahkan ke sekolah internasional. Di kelas itu teman dari anak perempuan ini ngomong begini, kamu tahu nggak, katanya, perempuan kelas 3 SD kecil, kamu tahu nggak, aku lesbi. Kelas 3 SD. Jadi kalau dulu kita berpikir LGBT itu di level-level atas, hari ini LGBT sudah masuk ke ranah anak-anak SD dan mereka sudah declare, berani menyatakan terang-terangan karena sosial media. Kita riset lagi, kenapa anak-anak hari ini makin jauh. Ternyata umat ini tak punya tempat kembali. Umat ini tak punya tempat kembali. Apa tempat kembali itu? Tempat kembali itu namanya masjid. Ada 1 juta masjid abang kakak, ayah bunda di Indonesia ini, tapi rata-rata sebagian besar masih dikunci. Jangankan orang-orang awam, saya berapa kali ke beberapa tempat, itu lagi sholat isya, baru berdoa sudah mati lampu.
Tapi bukan di Sulawesi Selatan ya, ini saya cerita di Samudra Atlantik. Di kedalaman 732. Masjid-masjid hari ini 1 juta jumlahnya, tapi saldonya ratusan juta. Lalu beberapa tetangga kelaparan dan mendengar saldo itu ratusan juta setiap Jumat, tapi mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Ibu-ibu yang hari ini cerai, kena KDRT, tidak tahu mau kemana, akhirnya kalau bahasa Pontianak dilajakkan. Sekalian sudah cerai, sudah hancur, akhirnya mohon maaf, melacurkan diri, menjual diri di aplikasi online, aplikasi-aplikasi sosial media yang online, dan mereka dengan bangga mengatakan aku janda bersertifikat. Laki-laki gatal yang juga tidak tahu mau melampiaskan nafsunya kemana, akhirnya ya mengkonsumsi janda-janda bersertifikat ini, dan akhirnya zina semakin merajalela, plus riba yang hari ini makin tidak bisa dihentikan. Ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah SAW, kalaulah zina dan riba sudah merajalela di sebuah kampung, maka tunggulah azab Allah akan turun, atau secara tidak langsung kaum itu menghalalkan azab itu turun. Ayah bunda, abang kakak, saya ingatkan saja, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita semua ini kayak prosesor gitu. Prosesor ini pintar, mau LCMA, kemudian secerdas apapun, dia tidak bisa nempel di kayu jati atau nempel di emas. Prosesor ini sehebat-hebatnya harus nempel di sebuah perangkat namanya motherboard. Jadi manusia itu cerdas aslinya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hebat, tapi setiap manusia punya ujian. Ada orang yang putus asa hari ini, pengen mati, pengen bunuh diri, pengen berhenti menjalani hidup. Tekanan, pressure, anak-anak muda saya tidak tahu, katanya banyak yang nggak berani nikah karena uang mahar makin mahal. Tapi bukan di sini ya, di sana gitu lah. Berapa saya tanya jomblo-jomblo, kenapa masih istiqomah? Dia bilang tidak mampu, Ustaz. Makin, tapi di mana itu? Saya tidak tahu di mana tempatnya. Tidak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Antara tidak mampu dengan malas, beda tipis. Jadi zina merajalela, kemudian riba, Masya Allah. Hari ini kita lihat dengan mata kepala sendiri, abang kakak ayah bunda, orang mempertontonkan maksiat dengan sangat mudah. Maka semua ini perlu tempat kembali. Tempat kembali itu namanya masjid. Tentu masjid yang seperti apa abang kakak ayah bunda? Yang kita buat tadi, antara minus dengan plusnya, lebih banyak minusnya. Beras yang didistribusikan sekian ton, kambing yang didistribusikan sekian ratus ekor, tapi yang perlu makan masih amat sangat banyak. Dan umat ini perlu tempat kembali. Kembalinya kemana? Ke masjid. Suka tak suka, mau tak mau, kita pasti kembali ke masjid. Antara datang sendiri atau diantar. Jadi jamaah atau jadi jenazah. No choice. Yang ganteng duduk depan di meja bundar, mati. Duduk di kursi belakang, mati. Kopiah hitam, mati. Yang julukannya Andi, mati. Tidak ada Andinya, mati. Pak Haji, Bu Haji, berdiri, duduk, dan di depan, belakangan. Sama aja. Kita semua pasti mati. Ayah bunda, abang kakak, usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya ngerenung juga berapa hari terakhir ini. Kenapa Rasulullah mengatakan orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian? Salah satu yang saya dapat, Tuan Guru, ketika ngerenung tentang kematian tuh, dia tidak mungkin mau menyia-nyiakan waktunya. Dan musuh kita, abang kakak, iblis itu tidak akan bilang jangan zakat. Di sini tidak ada zakat, ya zakat. Jangan bayar, jangan sedekah. Nggak, iblis itu iblis pemula. Iblis yang levelnya pro itu akan mengatakan nanti aja. Apa dia bilang? Apa bahasa Makassarnya nanti saja? Nanti pi. Jangan mi sekarang gitu ya. Jangan mi sekarang. Besok.
Ayah bunda, abang kakak, ini kami kemarin kehilangan salah satu sahabat namanya Ko Stephen. Pernah dengar? Kenal? Ko Stephen tuh sama-sama saya di Surabaya, sholat subuh bareng-bareng. Habis itu dia pagi beli semua borongan karena waktu itu Hijrah Fest dibatalkan Tuan Guru. Dibeli semua makanan, dia bilang kasihan ibu-ibu tuh datang dari jauh, acara dibatalkan. Saya beli borong semuanya. Jumatan bareng-bareng sama-sama saya. Habis sholat Jumat, ya kan, kita pisah sebentar aja. Saya bilang, Ko, saya ada urusan sebentar ya. Iya Ustadz, nanti malam kita ketemu. Saya ketemu sama Bunda Dea, ngomongkan tentang bakery, bagaimana menjadikan bisnis roti itu sebagai pintu surga. Bunda, ini harus jadi bikin legasi, saya bilang. Jadikan karyamu sebagai pintu surgamu. Ngomongnya cerita kematian. Saya ini cuma tukang roti Ustadz. Saya bilang enggak semua orang harus dakwah pakai mimbar Bunda. Bunda bikin roti ini, selama rotinya halal itu juga dakwah untuk agama Allah. Muncullah semangat. Lagi ngobrol, ditelepon sama Bang Rizal Armada. Saya di Surabaya, Bang Rizal telepon. Saya mas kirim, ya begurau lah namanya santri kan. Assalamualaikum vokalis. Ustadz, Ko Stephen meninggal. Saya bilang, bang abang jangan bergurau, saya ini di Surabaya, tadi masih ketemu sama saya. Iya Ustadz, barusan meninggal. Jadi minum air putih, sakit dadanya, habis itu meninggal. Tadi saya tengok berapa orang minum air putih, saya takut habis ini. Saya enggak nakut-nakutkan, ngasih tahu aja, hati-hati yang minum-minum ya. Ternyata kami ketemu di kamar jenazah. Bapak yang orang Surabaya ini bilang begini sama saya, waktu itu kita rekam, saya bilang, Pak izinnya saya rekam, saya tanya. Dia bilang, Ustadz ini siapa? Siapa orang ini katanya? Saya sudah puluhan tahun mandikan jenazah di sini, belum pernah ketemu orang yang jenazahnya sewangi ini, sebersih ini. Dan belum pernah, kata beliau, saya melihat orang disolatkan jenazahnya sampai bersaf-saf, bergantian. Kami lebih dari 4 kali rombongan. Dan saya tidak kenal Tuan Guru siapa-siapa yang datang. Selama ini kata beliau yang datang tuh pasti kalau enggak istri, anak, menantu. Paling cuma 3 orang, 4 orang di kamar jenazah. Tapi ini orang saya enggak kenal siapa katanya. Enggak ada darahnya, mohon maaf. Enggak ada kotorannya, enggak ada air maninya. Bersih sebersih-bersihnya. Dan wangi sewangi-wanginya. Saya masih rekam waktu itu dan masih ingat karena saya ada di situ. Jenazahnya bersih. Saya jadi merenung, oh begini cara Allah mempertontonkan orang yang hidupnya dipakai untuk memikirkan orang lain. Saya kenal sama beliau baru berapa bulan, tapi pertanyaannya selalu bukan lagi aku sudah bahagia belum, tapi berapa orang yang aku bahagiakan. Kemarin Bang Kakak tahu kan, 13 miliar dia sedekahkan untuk Covid. Jual motor, jual apa segala macam, kemana-mana pakai sendal jepit. Doktor S3 di bidang akhlak kan, Ko Stephen tuh. Mana orang tahu dia doktor. Gayanya Masya Allah. Sampai akhirnya saya bisa belajar, oh begini cara Allah mempertontonkan orang yang dimuliakan Allah. Bukan apa yang dia miliki, tapi apa yang dia berikan. Nah ayah bunda, bang kakak, ayah bunda selama ini sudah ikut berkontribusi, sudah ikut memberi, sudah ikut beramal soleh dengan berbagai macam program, baik itu Kurir Langit atau Masjid Kapal Munzalan. Saya mengucapkan jazakumullahu ahsanal jaza. Tapi maksud saya di detik-detik terakhir ini, saya pengen ngajak abang kakak ayah bunda untuk punya apa ya bahasanya, lapis-lapis kesadaran. Kalau memberi, semoga kita memberi dengan lillah. Kalau kita mengelola untuk adik-adik saya yang di Kurir Langit dan juga di Masjid Kapal Munzalan, amanahlah kalau sebagai pengelola, karena itu uang yang dititipkan itu bisa jadi wasilah kita masuk surga, tapi bisa jadi laknat kita di akhirat nanti. Naudzubillahi min dzalik kalau kita tidak amanah. Buat yang menerima manfaat, para asatid, para guru, semoga kita jadi orang yang qanaah, karena 3 ini kena hisab semuanya. Yang memberi kena hisab, yang ngelola kena hisab, yang nerima pun kena hisab. Sebagaimana kesadaran kita berlapis-lapis bahwasanya kita semua ini pasti mati. Apa yang kita sudah berikan, itulah yang nanti akan jadi pembela kita di hari kiamat. Bukan apa yang kita miliki, karena kita hanya akan dihisab berdasarkan apa yang kita berikan. Saya tutup dengan sebuah cerita, boleh Ayah Bunda? Cerita ini cerita hikmah aja gitu. Jadi ada seorang tukang, Ustadz. Tukang ini dia sudah kerja 30 tahun.
sama bos, dia bilang saya mau berhenti jadi tukang, saya udah capek, udah bosan. Kata bosnya, janganlah bosan, janganlah berhenti, kamu orang kepercayaan saya. Enggak, dia bilang, saya udah letih, udah kerja tukang. Kalau gitu memang kamu mau berhenti, tolong bikinkan rumah yang terakhir. Tolong bikinkan rumah yang terakhir. Dia bilang, saya udah enggak mau bos, tolonglah please, bikinkan saya rumah terakhir, persembahan terakhir kamu. Tapi rumah yang terakhir ini, kata bosnya, bebas. Tidak ada batasan biaya, tidak ada batasan bahan baku, terserah mau bikin apa aja, terserah. Pokoknya bikin yang terbaik. Kata bos, oke lah. Biasa dia bikin rumah 1 tahun, ini bikin rumah cuma 6 bulan. Selesai 6 bulan, dia serahkan kuncinya sama bos, dia bilang, bos sudah selesai. Loh kok cepat? Iya bos, sudah jadilah pokoknya rumahnya. Besok datang ya, kata bosnya, bawa istri, saya mau ngasih hadiah. Oh siap bos. Besok datang dikasih cek, uang sekian ratus juta, terus dikasih sebuah kotak. Kotak ini kata bos bukan untuk kau, tapi untuk istrimu. Begitu istrinya datang dikasih kotak, sama bos bilang coba dibuka isi kotaknya. Begitu istrinya buka isi kotak, istrinya senang karena yang di dalam kotak isinya kunci. Wah senang, apa nih bos? Kata si bos, itu kunci rumah. Maksud bos apa? Karena suamimu sudah kerja sama saya 30 tahun lebih, saya mau kasih kamu hadiah untuk sekeluarga sebuah rumah. Istrinya senang, suaminya tepuk jidat. Kenapa dia tepuk jidat? Hah? Dia bilang, ya Allah kalau aku tahu itu rumah kemarin buat aku bikin pakai marmer, dindingnya emas, kan bos sudah kasih tahu unlimited tak terbatas. Dia nyesal, senyesal-nyesalnya, bos kenapa bos enggak bilang kalau rumah ini buat saya? Loh namanya surprise, kata bos, masa surprise bilang-bilang? Abang kakak ayah bunda, kira-kira kita nih di dunia ini udah dikasih tahu belum sama Allah nanti? Kalau kita nih pasti mati, pasti nanti diminta pertanggungjawaban di kuburan. Hah? Yuk jawab pertanyaan saya. Allah tahu enggak kalau kita nih tak punya duit tapi pengen sedekah? Tahu enggak? Izin Tuan Guru. Tahu enggak kalau kita nih, jangan takut ya, emasnya enggak usah disimpan, santai aja. Saya enggak minta duit, tenang aja. Cuma mau nengok muka ayah bunda dari dekat aja. Banyak yang takut ketika Ustaz dah turun, jangan-jangan diambil donasinya. Enggak, tenang aja. Kami enggak minta duit. Cuma ngajak ayah bunda berpikir sebentar aja. Saya enggak tahu, belum tentu bisa balik lagi ke Makassar ini. Bukan masalah duit, tapi umur. Ayah saya meninggal di dalam ruang seminar minum air putih, langsung meninggal. Ko Stephen meninggal depan mata saya. Saya ketemu dengan orang yang banyak amal solehnya dan meninggal sangat cepat mendadak. Ayah bunda, malam hari ini saya mau ngajak kita semua sama-sama merenung hal sedikit kecil mungkin bagi sebagian orang yang hari ini dilupakan, yaitu zikrul maut, kematian. Kematian itu benar-benar nyata bang kakak. Allah tahu kita tak punya duit tapi pengen beramal. Tapi jangan lupa Allah juga tahu duit kita banyak, sertifikat kita di mana-mana, tapi pura-pura tidak punya duit. Saya tidak nakut-nakutkan, cuma kasih tahu dia Allah punya sejuta cara untuk merampoknya. Apa? Allah punya sejuta cara untuk merampoknya. Zikrul maut tadi, cerita saya tadi tentang tukang itu. Kalau ujian sekolah, kita tuh jangankan kunci jawaban, soalnya aja tidak pernah dibocorkan. Tapi kalau kunci jawaban dari Allah Subhanahu wa taala 1400 tahun yang lalu sudah dikasih tahu. Nanti hartamu, kakimu, ilmumu, hartamu, apapun yang kau akan diminta pertanggungjawabannya. Dan jangan sampai abang kakak kita yang mumpung masih hidup ini nanti nyesal dan pengen balik ke dunia. Farji'na na'mal solihan. Ya Allah tolong balikkan kami ke dunia, kami pengen beramal soleh. Abang kakak ayah bunda usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk nambah bekal kematian kita. Semoga Allah izinkan kita bisa menyelamatkan anak cucu keturunan kita dari rezeki yang haram. Wakaf yang kita tinggalkan hari ini, sedekah yang kita tinggalkan bukan untuk orang lain abang kakak, untuk kita sendiri. Dan saya pengen tutup dengan sebuah kalimat, Allah tidak perlu kita. Apa? Allah tidak perlu kita. Demi Allah, Allah tak perlu kita. Ya ayuhan nas,
antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa madzalika 'ala Allahi bi'aziz. Kita udah pakai sepatu, Ustaz, pakai kaos kaki, sudah pakai seragam, lari-lari tepi lapangan, udah siap-siap mau masuk lapangan. Begitu kita mau main, kata pelatih, kau pemain cadangan aja. Sedih sekali abang kakak. Kalau seandainya kita tidak dipakai sama Allah, harta kita tidak mau, Allah tidak mau terima harta kita. Bukan karena kita tidak mau sedekah, bukan. Allah yang tidak mau terima harta kita. Allah tidak mau terima ilmu kita. Allah tidak mau terima harta kita. Allah tidak mau terima energi kita. Kata Allah, tidak, aku tidak mau pakai kau, aku mau pakai yang lain aja. Banyak orang yang lebih hebat, lebih kaya daripada kau, tapi aku tak pakai, kata Allah. Bersyukurlah dan beruntunglah hari ini orang-orang yang diizinkan Allah untuk dipakai tenaganya. Ustaz-ustaz yang hari ini ngajar di pondok pesantren, teruskan ngajar Ustaz. Saya tahu tidak mudah sekarang ngajar, serba salah. Banyak kiai-kiai yang teriak sekarang, banyak guru-guru standby di pasar sekarang, Tuan Guru. Di pasar-pasar tradisional berharap ada orang yang buang-buang sampah, buang-buang sayur untuk makan santrinya gratis. Saya sedih juga gitu, pergi undangan nengok orang makan buang-buang nasi, buang-buang lauk. Anak pesantren itu makan ikan asin, masih abang kakak sampai sekarang. Maka kadang saya makan dikit tuh, ingat sama santri gitu. Banyak ustaz-ustaz yang dibayarnya pakai mie instan 1 bulan 5 bungkus, dan mereka masih ikhlas gitu ngajar di pedalaman. Tukang gali kubur mandikan jenazah dibayar 10.000 untuk 4 orang, 2.500 gali kuburan. Di sisi lain orang kaya makin kaya, modif-modif motor, modif-modif, pamer emas, pamer ini. Dulu saya pikir orang ini tidak paham sedekah, jangan-jangan. Saya pikir dulu orang-orang ini tidak paham wakaf, tidak ada yang sosialisasikan. Ternyata seperjalanan saya belajar terus Tuhan. Allah tidak izinkan duitnya digeser ke amal soleh. Dan na'udzubillah min dzalik, jangan-jangan Allah tidak mau terima duit kita. Usikum wa irasi bitaqallah, Bang Kakak. Harta kita yang sesungguhnya itu apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan apa yang kita berikan di jalan Allah. Semoga Allah izinkan kita bisa pakai harta kita bisa pakai badan kita bisa pakai hati kita untuk besarkan Allah dan Rasul. Kita tidak lama Bang Kakak di dunia ini. Nama besar, popularitas, sebentar, demi Allah sebentar. Sudah banyak kita tengok orang yang di atas, habibnya Allah jatuh karena Allah hinakan sehina-hinanya. Allah permalukan semalu-malunya. Temannya ramai, tapi waktu sholat jenazah tidak ada yang mau nyolatkan. Papan nama karangan bunga panjang sampai seluruh gang. Tapi begitu sholat jenazah tidak sampai 40 orang. Semua orang tidak mau. Kau jak, tidak ada yang mau nyolatkan. Abang kakak, kita ini lahir dibantu orang lain, mati pun dibantu sama orang lain. Tidak bisa jalan sendiri abang. Usikum wa inasi bitaqallah. Ustaz, para guru, teruslah semangat ngajar. Adik-adik, abang-abang, kakak-kakak yang hari jadi jembatan amal soleh, teruslah berbuat, teruslah bergerak. Jadilah semut hitam di atas batu hitam di malam hari. Jadilah semut hitam di atas batu hitam di malam hari. Kalau di surah An-Nisa ayat 79 itu wakafa billahi syahida. Orang-orang kaya, orang-orang yang terpandang, punya kedudukan, pakai pulpenmu, pakai tekekmu, pakai pulpenmu itu untuk bikin kebijakan. Ajak sebanyak-banyaknya orang untuk datang mendekat ke masjid, mendekat ke rumahnya Allah. Gunakan pulpenmu. Pemimpin amalnya bukan sholat, bukan zakat, amal orang Islam. Kau pemimpin hari ini, gunakan pulpenmu untuk ngajak sebanyak-banyaknya orang dekat sama Allah. Jadilah semut hitam di atas batu hitam di malam hari. Yang punya harta, tidak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit tapi diungkit, ungkit. Dan terakhir penutup, inilah yang saya sering tanyakan ke diri saya sampai detik ini. Abang kakak ayah bunda, ini obat untuk membersihkan hati kita yang mungkin banyak karatnya. Usikum wa nafsi bitaqallah.
para guru, para asatid, orang-orang baik, siapapun antum hari ini, kita semua pasti mati dan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kita belajar waktu dulu belajar hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dua pertanyaan ini yang saya sering tanyakan ke diri saya. Kadang menetes juga air mata. Untuk siapa saya berbuat? Untuk siapa sih? Kenapa kita kadang-kadang suka gitu ketika orang puji-puji kebaikan kita? Jangan-jangan kita berbuat bukan untuk Allah. Kenapa ketika orang bilang gitu, oh kau pintar, kau doktor, profesor, ahli di bidang ini, kita bangga sekali. Kita lupa semuanya datangnya dari Allah. Semoga ini jadi pengingat untuk kita semua, melembutkan hati kita. Untuk siapa kita berbuat? Kalau memang kita berbuat karena Allah, maka tak akan pernah kita berhenti karena manusia. Kepada siapa kita meletakkan harapan? Itulah sumpah kita di Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mau disebut, mau dimention, mau masuk logo, tidak masuk logo, disebut Al-Mukarram atau tidak Al-Mukarram, bagi kita sama aja. Kita sadar sesadar-sadarnya kita hanya setetes mani yang kemana-mana bawa kotoran, ujung-ujungnya jadi bangkai. Siapa kita? Siapa kita? Setetes mani. Kemana-mana bawa apa? Ujung-ujung jadi bangkai. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita semua. Allah terima taubat kita. Allah terima amal soleh kita. Kita tadahkan tangan sama-sama apakah kita minta sama Allah. Semoga Allah terima amal soleh kita semua. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menzalimi diri kami sendiri. Banyak perintah-Mu yang kami tinggalkan, banyak larangan-Mu yang kami langgar. Zalamna anfusana, ya Allah, kami menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau Kau tidak ampuni kami ya Allah, wa tarhamna, dan sayangi kami, lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, kami yang zalim ya Allah. Ya Arhamar Rahimin irhamna, sayangi kami semua ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin irhamna, terima taubat kami ya Allah. Terima sedekah kami ya Allah. Terima ibadah kami ya Allah. Terima sekecil apapun amal soleh yang sedang kami lakukan ya Allah. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, alirkan juga pahala dan kebaikannya untuk kedua orang tua kami ya Allah. Alirkan pahala dan kebaikannya untuk kedua orang tua kami ya Allah. Jangan Kau siksa orang tua kami karena dosa dan maksiat kami ya Allah. Jangan Kau siksa orang tua kami karena dosa dan maksiat kami ya Allah. Alirkan pahala kebaikannya untuk kedua orang tua kami ya Allah. Alirkan pahala dan kebaikannya untuk kedua orang tua kami ya Allah. Alirkan pahala dan kebaikannya untuk anak cucu keturunan kami ya Allah. Jauhkan anak cucu keturunan kami dari berbagai macam maksiat ya Allah. Selamatkan anak cucu keturunan kami ya Allah dari zina, dari riba, dari narkoba. Selamatkan anak cucu keturunan kami ya Allah, karena mereka nanti akan mendoakan kami saat kami sudah tidak ada di dunia ini ya Allah. Izinkan anak cucu keturunan kami tetap tunduk dan patuh dengan syariat-Mu ya Allah. Cukupkan kami dengan rezeki yang halal ya Allah. Cukupkan kami dengan rezeki yang halal ya Allah. Cukupkan kami semua dengan rezeki yang halal ya Allah. Jauhkan kami dari berbagai macam rezeki yang haram. Ya Arhamar Rahimin irhamna, bukakan pintu-pintu rezeki yang halal ya Allah. Bukakan pintu-pintu rezeki yang banyak ya Allah. Bukakan pintu-pintu rezeki yang berkah ya Allah untuk kami, anak cucu keturunan kami, orang-orang tua kami, orang kami sayangi. Lindungi guru-guru kami ya Allah.
Buat yang sedang sedih, bahagiakan hatinya ya Allah. Buat yang sedang sempit, lapangkan ya Allah. Buat yang punya hutang, lunaskan hutang-hutangnya ya Allah. Bukakan pintu-pintu rezeki yang halal ya Allah. Buat yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah. Sayangi kami semua ya Allah di ruangan ini ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Berkahi guru-guru kami ya Allah, lindungi guru-guru kami, orang-orang yang mau bersamai, semua orang-orang baik yang mau bersamai dakwah di tempat ini ya Allah, muliakan ya Allah dunia dan akhirat. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon dengan sangat, pakailah tubuh kami ini ya Allah. Pakailah tubuh kami ini ya Allah untuk membesarkan agama-Mu ya Allah. Pakailah harta kami ya Allah untuk dibelanjakan di jalan-Mu ya Allah. Pakai ilmu kami ya Allah untuk menyebarkan agama-Mu ya Allah. Mengajarkan saudara-saudara kami, memberitahu yang belum tahu ya Allah. Pakai tubuh kami ya Allah. Pakai tubuh kami ya Allah. Gunakan harta kami ya Allah untuk ada di jalan-Mu ya Arhamar Rahimin. Terima taubat kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, mata yang hari ini kami gunakan untuk melihat di dunia ini, semoga Engkau izinkan di akhirat kelak bisa melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami bisa melihat sosok yang sangat kami cintai, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izinkan kami juga ya Allah di akhirat nanti bisa melihat wajah-Mu ya Allah. Sungguh amat sangat berbahagia dan beruntung sekali makhluk-makhluk seperti kami ini Kau izinkan untuk melihat Engkau nanti di akhirat ya Allah. Semoga Engkau izinkan kami ya Allah meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, mudah dan tidak menyusahkan orang lain. Wafatkan kami dalam keadaan Kau sudah ridho kepada kami ya Allah. Ridhoi kami semua ya Allah. Sayangi kami ya Allah. Cintai kami ya Allah. Tatap kami semua ya Allah dengan tatapan kasih sayang-Mu. Ampuni dosa-dosa dan maksiat kami ya Allah. Bimbing kami agar bisa terus beramal soleh ya Allah. Bimbing kami agar terus bisa bergerak berbuat di jalan-Mu ya Allah. Lindungi guru-guru kami, lindungi sahabat-sahabat kami, orang-orang tua kami, anak cucu keturunan kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak abang kakak ayah bunda, ustaz-ustaz, orang-orang baik semuanya. Siapapun yang sedang berjuang dengan hartanya, berjuang dengan tenaganya, berjuang dengan ilmunya, berjuang dengan apa yang dia bisa dengan teken dan tangannya. Semoga Allah muliakan abang kakak ayah bunda semuanya. Doakan kami